Pimpinan DPR RI menerima aspirasi perwakilan massa dari mahasiswa dan dari Serikat Pekerja terkait rancangan undang-undang Omnibus Law. Aspirasi dari perwakilan Serikat Pekerja dan mahasiswa pada dasarnya tuntutan mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Komisi 3 DPR mengusulkan wacana pembentukan panitia khusus Joko Chandra. Hal itu menyusul buronan kasus korupsi Bank Bali tersebut diketahui bebas masuk Indonesia tanpa terdeteksi aparat. Komisi 4 DPR RI kritisi permasalahan impor sampah ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur perairan karena mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan kebersihan. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Senin 27 Juli 2020. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, di hari Senin ini kita berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan juga selalu semangat. Dan untuk Anda yang akan melanjutkan aktivitasnya dan juga melakukan kegiatan seperti biasa, sudah mulai kantor atau juga melakukan kegiatan lainnya, harap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pastinya. Dan pemirsa, pada edisi hari ini kita akan membahas mengenai layakkah organisasi CSR mendapatkan bantuan. Ini nanti kaitannya akan terhadap tentang bantuan dari Kemendikbud mengenai program pendidikan yang ada di Indonesia, pemirsa. Ini akan kita bahas di akhir segmen, tetapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari pimpinan DPR RI terima aspirasi buruh dan mahasiswa terkait RUU Omnibus Law. Pimpinan DPR RI menerima aspirasi perwakilan massa dari mahasiswa dan dari Serikat Pekerja terkait rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law. Pimpinan DPR RI akan menyampaikan aspirasi massa tersebut dan akan terus melakukan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan sebuah undang-undang. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Pimpinan DPR RI menerima aspirasi perwakilan massa dari mahasiswa dan dari Serikat Pekerja terkait rancangan undang-undang Omnibus Law. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai menerima perwakilan pendemo dari mahasiswa dan Serikat Buruh di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, aspirasi dari perwakilan Serikat Pekerja dan mahasiswa pada dasarnya tuntutan mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sufmi Dasko juga berpendapat, kesimpulannya DPR akan terus melakukan komunikasi untuk mencari kesepahaman sehingga ditemukan titik temu dalam pembuatan undang-undang yang terbaik. Bahwa apa yang kami lakukan pada hari ini tidak bisa dilakukan cuma sekali. Dan kami akan mengadakan dialog-dialog berikutnya untuk kemudian bisa saling mencari kesepahaman dan mencari titik temu. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, tuntutan dari para Serikat Pekerja dan mahasiswa adalah soal rancangan Undang-Undang Omnibus Law agar dicabut dari pembahasan di DPR. Namun ditambahkan Sufmi Dasko, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak oleh pimpinan DPR, ada mekanisme yang harus dilakukan. Ini kan ada mekanisme gitu. Jadi saya tadi sampaikan soal mekanisme yang alhamdulillah mereka ngerti. Dan juga sudah ada juga kesepakatan ya kita akan sering komunikasi supaya semua sumbatan-sumbatan itu lancar. Zikri Yaserto Denus TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai menerima perwakilan pendemo dari mahasiswa dan serikat buruh di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan aspirasi dari perwakilan Serikat Pekerja dan mahasiswa pada dasarnya adalah tuntutan mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan kami akan menerima dialog tersebut.
Dan Sufmi Dasko juga berpendapat bahwa kesimpulannya DPR RI akan terus melakukan komunikasi untuk mencari kesepahaman sehingga ditemukan titik temu dalam pembuatan undang-undang yang terbaik. Ya, ini RUU Cipta Kerja dari Omnibus Law ini juga masih menuai pro dan kontra dan masih bergulir juga di DPR RI. Semoga nantinya ini akan menciptakan RUU yang baik dan pastinya akan melindungi kaum serikat kerja yang ada di Indonesia. Pemirsa, beralih kepada berita yang kedua datang dari Komisi 3 DPR RI mengusulkan Pansus Joko Chandra. Komisi 3 DPR RI mengusulkan wacana pembentukan panitia khusus Joko Chandra. Hal itu menyusul buronan kasus korupsi Bank Bali tersebut diketahui bebas masuk Indonesia tanpa terdeteksi aparat. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 3 DPR mengusulkan wacana pembentukan panitia khusus Joko Chandra. Hal itu menyusul buronan kasus korupsi Bank Bali tersebut diketahui bebas masuk Indonesia tanpa terdeteksi aparat. Pembentukan Pansus Joko Chandra nantinya akan mengikuti suara mayoritas fraksi di komisi, mekanismenya mengikuti aturan yang ada. Jika mayoritas fraksi setuju, maka pembentukan Pansus ini akan berlanjut. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mempertanyakan komitmen negara dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya kira Komisi 3 bersama-sama dengan aparat penegak hukum akan dapat memastikan siapa sebenarnya biang kerok dari kemudahan yang diperoleh oleh seorang buronan yang mempermalukan Republik Indonesia. Muhammad Syafi'i mengatakan ada kejanggalan pada kasus buronan Joko Chandra yang bebas keluar masuk Indonesia, semua nampak terstruktur dan sistematis. Terkait hilangnya nama Joko Chandra dalam daftar Red Notice Interpol, Syafi'i meminta Pansus segera dibentuk untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Joko Chandra. Kita sudah memutuskan akan membuat rapat gabungan antara Dirjen Imigrasi, Kejaksaan, maupun Kabareskrim untuk mengetahui sebenarnya siapa yang bermain sehingga Joko Chandra menjadi buronan negara itu bisa seenaknya keluar masuk. Ini sangat memalukan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu semua yang bertanggung jawab harus dikenai sanksi. Andri Triana, TVRI Parlemen melaporkan. Pembentukan Pansus Joko Chandra akhirnya akan mengikuti suara mayoritas fraksi di komisi. Mekanismenya mengikuti aturan yang telah ada. Jika mayoritas fraksi setuju, maka pembentukan Pansus ini akan berlanjut. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mempertanyakan komitmen negara dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut Syafi'i, kasus ini sudah menampar institusi penegak hukum di Indonesia. Ya, ini kasus yang relatif sudah lama dan kemarin juga sempat kembali menggegerkan Indonesia karena Joko Chandra ini bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi. Dan kalau misalkan memang ada nanti akan pansus yang khusus membahas tentang ini, kita berharap ini akan efektif dan pastinya akan menegakkan hukum dan juga menghukum dari oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Pemirsa, beralih kepada berita yang keempat, DPR RI kritisi permasalahan impor sampah ilegal. Komisi 4 DPR RI kritisi permasalahan impor sampah ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur perairan karena mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan serta kebersihan. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 4 DPR RI kritisi permasalahan impor sampah ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur perairan karena mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan kebersihan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan perusahaan importir sampah di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan permasalahan impor sampah ilegal yang masuk ke Indonesia harus diantisipasi dan dicegah dengan berupaya meningkatkan pengamanan dan pengawasan di sejumlah pelabuhan bongkar muat barang. Andi Akmal mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas para perusahaan yang terbukti melakukan tindakan kecurangan yang merusak lingkungan dan kebersihan umum. Pengalaman di Jakarta dan di Surabaya ini kan banyak bahan-bahan sampah itu yang menumpuk. Bahkan sudah digunakan oleh masyarakat misalnya untuk untuk sebagai bahan bakar ya di Surabaya itu di Sidoarjo saya pernah berkunjung ke sana. Ternyata itu menimbulkan meninggalkan juga bekas yang bisa juga mencemari daripada lingkungan gitu. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI, Khalid mengemukakan pengolahan sampah dalam negeri saat ini masih memiliki banyak masalah dan kendala. Untuk itu, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus berperan aktif dalam memberikan izin dan mengawasi aktivitas bisnis perusahaan importir limbah yang dapat mengancam kebersihan lingkungan.
Kita berharap bangkitkanlah semangat nasional. Mari kita jaga bangsa kita, mari jaga negara kita. Jangan bermain-main dengan limbah. Persentase sudah ditegaskan oleh kementerian maksimal 2%. Jangan lebih. Jangan bermain dengan alasan ini, alasan itu. Kita berharap mari kita jaga negara kita, mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih. Ajib dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, ditemui usai rapat dengar pendapat dengan perusahaan importir sampah di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan permasalahan impor sampah ilegal yang masuk ke Indonesia harus diantisipasi dan harus dicegah dengan berupaya meningkatkan pengamanan dan pengawasan di sejumlah pelabuhan bongkar muat barang. Andi Akmal mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas para perusahaan yang terbukti melakukan tindak kecurangan yang merusak lingkungan dan kebersihan umum dengan menjatuhkan sanksi secara hukum pidana maupun hukum perdata. Ya, pemirsa, itu tadi kita juga berharap nantinya kalau misalkan memang ada hukum yang benar-benar jelas untuk menindak dari kasus-kasus pencemaran ini akan benar-benar dilakukan tanpa pandang bulu dan pastinya akan berdampak baik pada lingkungan dan juga perairan di Indonesia. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas kepada Anda mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Di meja saya ini sudah ada harian Kompas, pemirsa. Ini kita akan masih membahas mengenai pandemi COVID-19, tapi dari segi ekonominya. Di mana sekarang sudah terjadi perpindahan. Kalau misalkan dulu ini sektor ekonomi banyak dilakukan dari luar, pertokoan dan juga kantor-kantor. Sekarang ini sudah banyak perekonomian yang dilakukan dari rumah. Selengkapnya kita akan bacakan sesaat lagi. Harian Surat Kabar Kompas, pemirsa, hari ini membahas mengenai waktunya ekonomi dari rumah. Pandemi COVID-19 melahirkan fenomena ekonomi dari rumah, perubahan perilaku konsumen membuka peluang sekaligus menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi. Pembatasan pergerakan masyarakat serta tuntutan menjaga jarak selama pandemi COVID-19 telah menggeser sebagian aktivitas ekonomi ke tempat tinggal warga. Perubahan itu membentuk kebiasaan baru, mendorong lahirnya ekonomi berbasis di rumah yang berpeluang menjadi salah satu pengungkit ekonomi. Fenomena ini oleh sejumlah lembaga disebut dengan stay at home economy atau ekonomi yang digerakkan oleh pelaku dari rumah. Ada sejumlah tren yang menandainya, diantaranya adalah percepatan adopsi digital, belanja daring, serta bekerja, belajar, olahraga, dan hiburan dari rumah. Lembaga riset Inventure dalam laporan Consumer Behavior New Normal After COVID-19 ini menyebutkan bahwa gaya hidup untuk tetap berada di rumah menjadi pergeseran besar dalam perilaku konsumen. Tempat tinggal menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi baik di sisi permintaan maupun penawarannya. Ya, ini mungkin juga kalau misalkan pemirsa yang ada di rumah ini sudah merasakan sekarang ini karena mal-mal juga dibatasi, aktivitas ekonomi dibatasi, jadi lebih nyaman untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti pembelian atau juga produksi barang-barang ini dari rumah karena pastinya kita bisa lebih menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas tajuk hari ini mengenai layakkah organisasi CSR dapat bantuan. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk hari ini, mengenai layakkah organisasi CSR mendapatkan bantuan. Sebagaimana kita tahu ini bahwa organisasi CSR ini bekerja atau bergerak di bidang sosial dan tadinya ini independen, dan ketika masuk pemerintah kita akan membahas apakah ini dapat atau layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Layakkah organisasi CSR dapat bantuan? Program organisasi penggerak yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat sorotan setelah muncul kritik karena meloloskan Tanoto Foundation dan Sampurna Foundation untuk mendapatkan bantuan dana. Kali ini Muhammadiyah dan NU memutuskan mundur dari program itu. Muhammadiyah dan NU melihat kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang lolos dalam tahap evaluasi proposal tidak jelas. Karena tidak membedakan antara lembaga CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berdasarkan data terakhir, Tanoto Foundation dan Sampurna Foundation termasuk dari 156 ormas atau organisasi masyarakat yang lolos program tersebut. Mereka masuk dalam kategori gajah atau bisa mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20 miliar per tahun dengan sasaran lebih dari 100 sekolah. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah di bidang literasi dan numerasi dalam 2 tahun ajaran, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Anggaran sebesar 599 miliar rupiah akan dibagikan untuk membiayai pelatihan atau peningkatan kapasitas yang diadakan organisasi masyarakat yang terpilih. Besarnya dana hibah disesuaikan dengan 3 kategori. Kategori 1 atau gajah dengan sasaran lebih dari 100 satuan pendidikan
dan memperoleh bantuan maksimal 20 miliar rupiah per tahun. Kategori 2 atau kategori macan dengan sasaran 21 sampai 100 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal sebesar 5 miliar rupiah per tahun. Kategori ketiga atau kategori kijang dengan sasaran 5 sampai 20 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal sebesar 1 miliar rupiah per tahun. Pertanyaannya, layakkah organisasi CSR disebut ormas penerima bantuan? Yang seharusnya mereka yang membantu. Ya pemirsa, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Wajah pendidikan kita hari ini sangat menentukan nasib bangsa di masa mendatang. Semua pihak harus bahu-membahu dan bergotong royong demi mendorong mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu wujud gotong royong tersebut diantaranya bisa kita lihat dari program organisasi penggerak yang diluncurkan oleh Kemendikbud beberapa waktu lalu. Menurut keterangan di laman sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id bahwa program organisasi penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan program organisasi penggerak dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang terbukti baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah. Terkait skema pembiayaan program seperti dijelaskan di siaran pers nomor 190/A6/7/2020, program organisasi penggerak atau POP yang digagas Kemendikbud memiliki 3 skema pembiayaan. Di samping murni anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, ada pula skema pembiayaan mandiri dan dana pendampingan atau matching fund. Ya, ini adalah program dari Kemendikbud yang kita berharapnya semoga nanti ini bisa meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama ini dalam masa-masa pandemi seperti ini di mana sekarang tidak dilakukan pembelajaran secara langsung dan nantinya ini pasti akan berpengaruh juga terhadap pendidikan secara digital. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan masih membahas tajuk hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, program organisasi penggerak atau POP yang diinisiasi Kemendikbud pada Maret 2020 sempat memunculkan perbincangan ketika beberapa yayasan yang dianggap merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan ambil bagian di dalamnya.
Merespon hal itu, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK menjelaskan program organisasi penggerak atau POP yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 3 skema pembiayaan. Tanoto Foundation menjadi salah satu organisasi masyarakat di bidang pendidikan yang masuk dalam program organisasi penggerak atau POP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Namun keberadaannya di POP sempat dipertanyakan karena Tanoto dianggap sebagai bagian dari CSR. Kehadiran Tanoto dan Sampurna Foundation ini dipersoalkan sebab seharusnya yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan ini diharapkan dapat membantu untuk pemerintah memajukan pendidikan, bukan malah sebaliknya. Menerima bantuan yang dikabarkan besarnya mencapai 20 miliar rupiah per tahun untuk setiap program. Tanoto Foundation meluruskan kabar yang menyebut pihaknya masuk ke dalam program organisasi penggerak atau POP sebagai penerima dana bantuan dari pemerintah. Tanoto membenarkan pihaknya lolos seleksi, namun Tanoto memilih opsi pembayaran mandiri dalam pelaksanaannya. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim guna meminta penjelasan terkait langkah masukan Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud dan 2 lembaga itu juga akan dimintai keterangannya. Syaiful berkata pihaknya sedang mendiskusikan rencana pemanggilan Nadiem di internal Komisi 10 DPR RI. Dia pun membuka kemungkinan pemanggilan Nadiem dilakukan dalam masa reses yakni antara 17 Juli hingga 13 Agustus 2020. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKS Abdul Fikri Fakih meminta program tersebut ditarik apabila membuat kisruh di lapangan. Terkait dugaan Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation yang lolos masuk program tersebut, Abdul Fikri mengatakan seharusnya 2 lembaga itu selayaknya diajak resource sharing, sehingga 2 lembaga tersebut dapat mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat di dunia pendidikan dan bukannya menerima hibah 20 miliar rupiah seperti yang diisukan. Ya, ini kita akan menunggu bagaimana nanti kelanjutannya, akan dipanggil juga dari Mendikbud dan juga pihak-pihak terkait, dan kita akan melihat apakah ini akan diteruskan programnya atau diberhentikan seperti tadi yang telah dikatakan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.